menyambung pembahasan pada pertemuan yang lalu dalam fikih siam di bab terakhir, bab fadhailul a'mal. Di sana dikatakan salah satu fadhail a'mal dalam bulan Ramadan adalah qiyamul lail, ihda asyarata rakaatan arba'an au masna wa salasan. Menegakkan salat malam atau disebut juga salat tahajud atau juga disebut qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Berdasarkan hadis dari Bukhari Muslim bersumber dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi motivasi, yuraghibuhum, memberi semangat, memberi motivasi fi qiyami Ramadhana, dalam menegakkan bulan Ramadan atau memperbanyak sholat di malam di bulan Ramadan. Fayaqulu, dan bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan, maka dengan keimanan dan keikhlasan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Watuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, salam Bapak, wal amru ala dzalika, lalu kegiatan menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat malam ini tetap berlaku atau tetap berjalan. Summa kanal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin. Begitu juga kegiatan ini terus berjalan sampai pada masanya pemerintahan Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wasadron min khilafati Umar, dan berjalan sampai pada awal pemerintahan Umar Ibnul Khattab. Kemudian pada masa Umar lalu dimobilisasi berjamaah. Jadi sebelum masa Umar, salat tarawih itu tidak berjamaah. Masa Nabi juga tidak. Hanya memperbanyak salat tarawih, orang-orang salat tarawih di masjid, tapi sendiri-sendiri sampai pada masa Abu Bakar dan masa awal-awal masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu kemudian dimobilisasi, dikoordinir, lalu dibuat berjamaah. Jadi sholat jamaah tarawih ini termasuk hal baru, tidak dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dilaksanakan pada masanya Umar bin Khattab. Wali hadis Aisyah, dan dari hadisnya Aisyah, qalat, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu, menambah, fi Ramadhan, di dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan juga tidak di luar bulan Ramadan, ala ihda asyarata, atas 11 apanya rokaatnya. Yusolli, beliau salat, Rasulullah salat, arba'an, 4 rakaat. Fala tas'al, jangan engkau tanya, an husnihim, dari an husnihinna, dari bagusnya,
wa tulihinna, dan panjangnya salatnya Rasulullah. Summa yusolli arba'an, kemudian salat 4 lagi. Fala tas'al, jangan engkau tanyakan an husnihinna, dari bagusnya, wa tulihinna, dan panjangnya. Summa yusolli salasan, kemudian dia sholat 3 rakaat. Kemarin di media sosial ada yang di grup tarjih. Kalau sini ada yang ikut grup kajian tarjih, tapi saya katakan grup kajian tarjih palsu. Ada yang bikin status gini, coba tunjukkan dalil sholat 4-4-3. Sebenarnya bisa ditanggapi, tapi malas mau nanggapi. Yang nanggapi lucu-lucu itu, oh itu formasi sepak bola. Rapi, lucu yang nanggapi. Ya, ini dalil sholat 11 rakaat dengan 4-4-3 itu bersumber dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, saya ulang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadhan wa fi ghairihi. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah, maka tidak menambah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ala 11 rakaatan, ala 11 rakaatan, atas 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tas'al min husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Summa yusolli arba'an la tas'al min an husnihinna wa tulihinna. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Ini juga dipakai alasan untuk orang-orang yang tidak cocok dengan praktek sholat 4 rakaat sekarang tapi bacanya pendek, atau 11 rakaat tapi bacanya pendek. Jemaah sekalian, dulu Rasulullah sholat malam, Aisyah mengatakan jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya. Itu dalam konteks beliau sholat di rumah sendirian. Sekarang sholat jamaah, sholat tarawihnya berjamaah, 11 rakaat tapi berjamaah. Nanti ada adab lain dari dalil-dalil yang lain tentang sholat berjamaah yang harus kita perhatikan. Setelah 4 itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan summa yusolli salasan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ini dasarnya dari 4-4-3. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh 2 imam ahli hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, selanjutnya kita lanjutkan khusus pada pembahasan sholat tatawwu yang berhubungan dengan sholat malam atau sholat tarawih. Kita nukilkan dari keputusan tarjih Muhammadiyah yang merupakan keputusan Munas Tarjih Wiradesa Pekalongan yang dilaksanakan tanggal 23 sampai 29 April 1972. Dibuka Pak, biar enggak balapan. Ibu-ibunya balapan ini ngomong. Keputusan Munas Tarjih tahun 1972 yang kemudian ditanfidkan oleh Riyasah Tanfidiyah pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1973, ditandatangani oleh Pak A.R. Fakhruddin dan Jasman Al-Kindi. Di situ ada beberapa pembahasan. Munas Tarjih di Pekalongan itu membahas tentang sholat tatawwu, diantaranya, yang lainnya ada sujud tilawah dan sujud syukur, kemudian beberapa masalah seputar zakat,
lalu bacaan salam dalam sholat, kemudian masalah kunut, kemudian mudhaharah Aisyah, ya, bagaimana Aisyah ikut pawai dan lain sebagainya, lalu masalah asuransi, kemudian masalah hisab dan perbankan. Hari ini kita akan bahas sholat tatawunya dan fokus pada satu bab. Dalam keputusan Tarjih Wiradesa tahun 1973 itu, sholat tatawu itu membahas 4 sholat. Yang pertama sholat duha, yang kedua sholat safar, kemudian yang ketiga sholat istikharah, lalu yang keempat sholatul lail. Nah, sore hari ini kita akan membacakan sholatul lailnya, sholat malamnya, atau dalam catatan kakinya disebut juga dengan sholat tahajud, atau disebut juga dengan sholat witir, disebut juga dengan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Dalam matan keputusan tarjihnya dikatakan, aksir, perbanyaklah olehmu min sholatil lail, dari sholat malam, ba'da antusalliyal isya, setelah engkau selesai menunaikan sholat isya, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari. Ini waktu sholat tarawih, dimulai dari selesai sholat isya sampai terbitnya fajar, bukan matahari, sampai terbitnya fajar. Terbit fajar yang kedua yakni sholat subuh. Fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan, wa fi ghairi Ramadhana, dan di luar bulan Ramadan. Tusalliha, engkau sholat malam itu, ihda asyarata 11, apanya rakaatan, rakaatnya. Dalilnya tadi sudah kita kupas dari bab akhir dalam fikih Syam, dalam alasan dalilnya, di mana dalil 11 rakaat dengan formasi yang kita lakukan 4 rakaat, kemudian ditutup 3 rakaat, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini dikatakan 11 rakaat itu caranya rakaataini. Yang pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Au arba'an, atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ini cara yang dikuatkan tarjih. Nanti ada cara yang lain juga di akhir paragrafnya. Ini yang paling populer, paling terkenal, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Sebelum saya lanjutkan mengulas tadi tentang 11 rakaat, dalam hadis Aisyah tadi dikatakan, dalam hadis Aisyah tadi dikatakan bahwa Rasulullah tidak menambah baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Inilah yang kemudian dikuatkan oleh majelis tarjih sebagai dasar pelaksanaan sholat tarawih 11 rakaat. Ini merupakan dalil fi'liyah, hadis fi'liyahnya Nabi. Namun begitu, majelis tarjih tidak memandang batal atau tidak membatalkan praktik sholat tarawih yang lebih dari 11 rakaat. Karena ada kelompok yang mengambil hadis tentang 11 rakaat ini sebagai dalil untuk menolak atau membid'ahkan mereka yang mengamalkan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Pertanyaannya, kenapa
majelis tarjih mengambil 11 tapi tidak membatalkan yang di luar 11. Karena dalam mengambil dalil sunnah, dalil hadis itu ada 3 bentuk, 3 jenis. Pertama, dalil qauliyah. Dalil qauliyah itu dalil ucapan. Ini berdasarkan tingkatannya. Dalil ucapan, sesuatu yang diucapkan oleh Nabi ini yang tingkatannya dalam ulumul hadis paling tinggi. Yang kedua, dalil fi'liyah. Fi'liyah itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi yang mengabarkan orang lain. Yang ketiga, dalil takririyah. Takririyah itu yang melakukan orang lain, yang melakukan sahabat Nabi, kemudian Nabi menyetujui baik dengan ucapan maupun menyetujui dengan diam. Ketika dalam satu masalah ada perbedaan dan ada 3-tiganya dalil ini, ya, misalkan satu masalah ada dalil qauliyahnya yang Nabi ucapkan, ada dalil fi'liyahnya, ada dalil takririyahnya. Dalam 3 dalil ini berbeda semua, maka yang paling kuat adalah yang qauliyah, yang diambil yang qauliyah. Kebetulan dalam jumlah rakaat tarawih atau sholat malam tidak ada dalil qauliyah. Nabi tidak pernah mengucapkan jumlah rakaat tarawih itu sekian rakaat, itu tidak. Nabi hanya menyampaikan pelaksanaannya. Yang qauliyah itu pelaksanaannya, yang mengatakan masna-masna itu pelaksanaannya. Nah, yang ada dalam jumlah rakaat itu adalah dalil fi'liyah, yakni hadis dari Aisyah. Kemudian ada dalil takririyah, di mana sahabat-sahabat Nabi melaksanakan sholat malam pada zaman Nabi di masjid dengan jumlah rakaat yang bervariasi, berbeda-beda. Ada sahabat Nabi yang melakukan sholat 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 45 dan seterusnya, sampai ada yang 100 rakaat. Bahkan ada sahabat Nabi yang sholat tarawih dari selesai sholat isya sampai menjelang sahur, dan ini didiamkan oleh Nabi. Maka ini dalil, merupakan dalil takririyah. Maka ketika hari ini ada saudara kita yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat, itu mereka menggunakan dalil takririyahnya Nabi, sementara kita menggunakan dalil fi'liyahnya Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Selanjutkan, dalam sholat tarawih itu taqra'u fi kulli rak'atin, engkau membaca dalam setiap rakaat minha dari sholat tarawih Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, wa suratan, dan surat, satu surat, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surah dari Al-Qur'an, walaupun 4 rakaat. Karena kalau salat wajib kan yang 4 rakaat maupun 3 rakaat membaca surah setelah Al-Fatihahnya hanya pada 2 rakaat awal. Tapi dalam salat malam atau salat tarawih 4 rakaat, tetap setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan surah dari Al-Qur'an. Summa tutiru, kemudian engkau witir bisalasin, dengan 3 rakaat. Kita witirnya 3 rakaat langsung, 1 kali salam. Ada saudara kita yang mempraktekkan 3 rakaat witir dicicil, 2 dulu kemudian 1. Sah? Tidak sah, karena mereka merinci. Kita tidak merinci, mereka merinci. Mereka ada akad di hadapan Allah, karena salat witir yang 3 rakaat dipisah ini dirinci mereka. Maka mereka mengatakan sholatul minal witri, ya. Biasanya ada bilalnya, shollu sunnatam minal witri, raka'ataini minal witri, ya, 2 rakaat dari witir. Itu sah-sah saja. Nah, kita 3 rakaat langsung.
Taqra'u fil ula, engkau membaca pada rakaat pertama dalam witir itu ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah, surat al-a'la, surah al-a'la. Nah, ini dalam witir bacaan surah setelah al-fatihah bebas, apa saja boleh, tapi disunnahkan di rakaat pertama membaca surah al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa fisaniyah, dan pada rakaat yang kedua al-kafirun, surah al-kafirun. Wa fisalisah, dan pada rakaat yang ketiga al-ikhlas, surah al-ikhlas. Jadi di witir itu 3 rakaat. Rakaat pertama setelah al-fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah al-fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah al-fatihah surah al-ikhlas. Summa qul, kemudian ucapkanlah ba'dal faraghi, setelah selesai min witrika, dari witirmu, wa anta, sedangkan engkau itu jalisun, masih dalam keadaan duduk. Apa yang diucapkan? Subhanal malikil qudusi salasa marratin, 3 kali, yamuddu biha sautaka wa tarfa'uhu, engkau memanjangkan suaramu dan meninggikannya, fisalisati, pada bacaan yang ketiga. Jadi baca Subhanal Malikil Kudusnya 3 kali, pada bacaan yang ketiga disunnahkan untuk dipanjangkan dan dikeraskan lebih keras dari 2 kali bacaan awal. Misalkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, yang ketiga kalinya Subhanal Malikil Quddus, dipanjangkan dan dikeraskan. Berbeda dengan 2 kali bacaan awal. Karena bacaan ini dijaharkan, maka membacanya dipimpin sehingga tidak rebutan. Jamaah menirukan dari bacaan imam. Wakul, dan ucapkanlah setelah itu, setelah 3 kali Subhanal Malikil Quddus itu, ucapkanlah Rabbil malaikati warruh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil malaikati warruh. Ini bacaan yang paling rajih. Jadi tidak ada subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Langsung Rabbil malaikati warruh. Bukan Rabbul, tapi Rabbil malaikati warruh. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, bacanya yang benar Rabbul malaikati apa Rabbil malaikati? Karena ada juga buku yang dipoto dikirimkan ke saya, sepertinya itu buku Muhammadiyah juga. Tulisannya Rabbul Mala, yang benar Rabbil malaikati. Kalau Rabbul itu kalau yang subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul Mala. Ini kan langsung dari Subhanal Malikil Quddus, Rabbil malaikati warruh. Kenapa? Harokat Rabbinya di situ itu i'rabnya dalam ilmu nahwu sharafnya, i'rabnya mengikuti i'rab al-maliki. Al-maliki di situ kedudukannya, i'rabnya itu khafat. Harokatnya kasrah karena isim mufrad. Dia khafat karena menjadi mudhof ilaih dari subhana. Ini yang pernah belajar nahwu sharaf nyambung. Yang belum pernah belajar nahwu sharaf sekedar untuk pengetahuan. Mudhof ilaih dari subhana. Subhana itu isim, kedudukannya maf'ul mutlak dari kalimat yang dibuang.
Jadi sebelumnya ada kalimat yang dibuang. Usabbihu subhanal malikil quddus. Usabbihunya dibuang. Nah dibaca subhanal malikil quddus. Karena Rabbi ini mengikuti al-maliki, maka dibacanya juga sama-sama kasrah. I'rabnya sama-sama khafat, sama-sama isim mufrad, harakatnya tandanya pakai harakat kasrah, maka dibaca Rabbi, Rabbil malaikati warruh. Selanjutnya wasalli, dan salatlah qoblaha, sebelum salat tarawih tadi, rakaataini, 2 rakaat, khafifataini, yang ringan keduanya. Kita di sini sekarang mengenal salat ini dengan istilah salat iftitah, 2 rakaat sebelum salat tarawih. Taqra'u, engkau membaca, fi ulahuma, pada rakaat pertama dari keduanya, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Apa bacaannya? Subhanadzil mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itu doa iftitahnya dalam sholat khafifatain atau sholat iftitah. Summa al-fatihah, kemudian membaca al-fatihah. Wa fisaniyah, dan pada rakaat yang kedua, al-fatihah faqat, hanya membaca surah al-fatihah saja. Ustadz, sholat tarawih, sholat iftitah ini memang boleh ya dilakukan sore hari. Bukannya sholat iftitah ini dilakukan oleh Rasulullah malam hari ketika mau sholat tahajud? Boleh. Rasulullah mempraktekkan ini sebelum sholat malam, betul. Sebelum sholat tahajud, betul. Alasannya untuk pemanasan, betul. Lalu apakah sholat tarawih sore hari kemudian diawali dengan sholat iftitah? Tidak boleh. Tidak. Tidak bisa jadi alasan demikian. Sholat tarawih sore pun ya butuh pemanasan. Apalagi panjenengan habis berbuka, mangane akeh, ngantuk. Sering loh ya anak sing sholat tarawih tahiyat akhir masih tahiyat khusyuk, krungu-krungu jamaah liyane wis amin gitu. Karena saking ngantuknya itu. Jadi tidak masalah, apalagi untuk pembiasaan. Apalagi kita ya, apalagi panjenengan sholat tahajudnya bulan Ramadan dok, sholat tarawih di luar bulan Ramadan tidak sholat tahajud. Jadi perbanyak, tadi di awal kan aksir, perbanyaklah min sholatil lail, perbanyak sholat malam. Di antaranya ya dengan melaksanakan sholat iftitah tadi atau khafifatain. Wal takun, dan hendaknya sholatuka, sholatmu itu awalal lail, pada awal malam, awasatohu, atau pertengahan malam, au akhirohu, atau akhir malam. Ini 3 waktu sholat tarawih: di awal malam, setelah sholat isya, atau di pertengahan malam, atau di akhir malam. Wahua, dan adapun di akhir malam itu al-afdalu, adalah waktu yang paling afdal. Ingkungta, apabila engkau itu wasiqan, merasa ringan, min istiqodika fi anihi, merasa ringan untuk bangun di akhir malam nanti. Kalau merasa ringan untuk bangun di akhir malam, maka waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih itu adalah di akhir malam. Di daerah saya ada beberapa masjid yang sholat tarawihnya 2 kali, menyelenggarakan takmir masjidnya, menyelenggarakan sholat tarawih 2 kali. Sore-sore habis isya
itu untuk umum orang-orang tua yang tidak mau ikut sholat malam. Nanti malam hari ada lagi sholat tarawih ramai berjamaah untuk anak-anak muda yang punya semangat melaksanakan sholat tarawih di akhir malam. Ya. Ini kalau tidak merasa berat untuk bangun di akhir malam, maka yang paling afdol adalah di akhir malam itu. Wa idza shallaita, dan apabila engkau hendak sholat tarawih, khilafa ma dzukira, berbeda dengan apa yang disebutkan di atas. Yang disebutkan di atas apa tadi dalam sholat tarawih? Caranya. Di atas di awal disebutkan cara sholat tarawih itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Pilihannya. Ini di bawah di paragraf akhir ada pilihan yang lain yang mungkin belum pernah kita kenal. Makanya ini kita kaji supaya kita semua tahu biar tidak kagetan. Karena wong jamaah, wong umum, bahkan wong Muhammadiyah masih sering kagetan. Jangankan dengan cara yang lain tadi, antara 4 dan 2 saja masih kagetan. Lihat orang tarawih 2 rakaat, wah ini bukan ya. Lihat di Masjid Muhammadiyah ada yang tarawih 2 rakaat, wah ini bukan Muhammadiyah, kagetan itu. Nah, ternyata ada cara sholat tarawih yang disunnahkan selain dari 2 rakaat dan 4 rakaat. Faltakun, maka hendaknya sholatmu itu ihda asyarata, yang 11 rakaat itu. Pertama, rakaataini 2 rakaat. Au arba'an atau 4 rakaat. Mislama taqaddama, seperti yang disebutkan di bab awal tadi. Au sitta rakaatin, cara yang ketiga, atau 6 rakaat. Jadi tarawih 6 rakaat langsung, Pak. 6 rakaat baru salam. Ini kan belum pernah kita kenal, bahkan mungkin belum pernah melihat, apalagi melakukan. Au samaniya rakaatin, atau 8 rakaat. Jadi 8 rakaat orang diparo, Pak, langsung 8 rakaat. Sing rematiken yo legak sikile. Sing boyoke pegel yo legak awake. 8 rakaat langsung, mutawaliyatin, secara terus-menerus langsung. La tajlisu, tidak duduk, wala tusallimu, dan engkau tidak salam, illa fi awakhiriha, kecuali di rakaat akhirnya. Jadi selain dari 2 rakaat dan 4 rakaat itu, pilihannya 6 rakaat langsung, tasawufnya hanya 1 di akhir, salamnya setelah 6 rakaat, atau 8 rakaat langsung, tasahud dan salamnya di rakaat terakhir saja. Ini pilihannya. Dan anggar panjenengan lakoni sing 8 rakaat langsung kayane ramene orang mesti Tegal kok. Viral. Kayak Islam apa? Ya sunnah yang jarang dikenal, ketika ada yang mengamalkan biasanya ramai. Di kampung saya ada imam yang suka membaca ayat sajadah dan mempraktekkan sujud tilawah dalam sholat Jumat. Karena sering melakukan, jadi ketika melakukan tidak ngomong lagi. Padahal di masjid itu sering ada jamaah mampir. Tiba-tiba berapa bulan yang lalu itu ada yang bikin status, dilala statusnya kelihatan, ada yang nge-screenshot dikirim ke istri saya, suruh ditanyakan ke saya, statusnya gini, kok Islam apa sih? Sholat Jumat sujude sholat Jumat sujude ping 3 orang ruko maning, padahal itu sujud tilawah. Yaitu resikonya sunnah yang tidak dikenal. Maka ada ulama yang mengatakan mengenalkan sunnah yang hampir dilupakan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, maka
Paling tidak adalah kita mengkajinya sehingga kita paham, oh ternyata ada dinamika seperti itu ya, dan semuanya ada dalilnya. Summa tutiru, kemudian engkau witir. Nah, witirnya ini juga macam-macam lagi nanti. Kemudian engkau witir, pilihannya birokaatin. Yang pertama 1 rakaat. Pilihan yang pertama witir itu 1 rakaat salam. Au salasin, atau 3 rakaat. Yang kedua pilihannya 3 rakaat. Ini yang populer yang kita lakukan, 3 rakaat. Au khamsin, atau 5 rakaat. Yang ketiga pilihannya 5 rakaat. Au sab'in, atau 7 rakaat. Nah, ternyata witir bukan hanya 3 rakaat. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Tajlisu, engkau duduk fi awakhiriha, pada rakaat terakhirnya. Baik 3 rakaat, 3 rakaat duduknya hanya di rakaat akhir. 5 rakaat duduknya hanya di rakaat akhir. 7 rakaat nanti ada pilihan. 7 rakaat ini yang 7 rakaat yang pertama duduknya di rakaat terakhir. Ya. Yang 3 rakaat sama yang 5 rakaat mutlak tasahudnya hanya 1 kali di rakaat akhir saja. Adapun yang 7 rakaat bisa pilihannya, bisa tasahudnya di rakaat akhir, atau selanjutnya di sini dikatakan au bisaba'in tajlisu fi sadisati wa sabi'ati, atau dengan 7 rakaat tajlisu engkau duduk fi sadisati pada rakaat ke-6, wasabiati dan rakaat ke-7, summa tusallimu, kemudian engkau salam. Nah, ini perbedaan. 3 rakaat duduknya hanya 1 di akhir, tasahudnya hanya 1 di akhir. 5 rakaat tasahudnya hanya 1 di akhir. 7 rakaat pilihan, boleh tasahudnya hanya 1 di akhir rakaat, boleh tasahudnya 2. Kalau 2, tasahud awalnya di rakaat yang ke-6. Lalu rakaat yang ke-7 tasahud lagi, kemudian salam. Selanjutnya aubitis'in, atau dengan 9 rakaat. Tajlisu fi saminati wa tasi'ati, engkau duduk pada rakaat yang ke-8, wa tasi'ati dan ke-9. Kalau yang 9 rakaat itu tidak ada pilihan, duduknya hanya 1 di akhir saja. Tapi yang 9 rakaat mutlak tasawufnya 2 kali, di rakaat ke-8 dan di rakaat ke-9. Summa tusallimu, kemudian engkau salam pada tasahud yang akhir itu. Ini fikih salat tarawih yang dirajihkan dalam Munas Tarjih tahun 972 di Pencongan, Pekalongan, yang ditanfidkan pada tahun 1973 sebagai pedoman bagi kita jamaah Muhammadiyah. Baik,